Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun ke-2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan. Dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai, dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saya bahas latihan soal P3K episode 20. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang anak berusia 3 tahun masuk IGD dengan keluhan demam tinggi, mual, muntah, tidak nafsu makan, badan lemah dan diare dengan frekuensi 2 kali per 24 jam. Hasil pengkajian suhu tubuh anak 39,4 derajat Celcius, kulit raba hangat, frekuensi napas 30 kali menit dan frekuensi nadi 105 kali menit. Apakah masalah keperawatan yang tepat? A. Mual. B. Diare. C. Hipertermi. D. Defisit nutrisi. E. Intoleransi aktivitas. Jawaban C. Hipertermi. Pembahasan. Data fokus diangkatnya masalah keperawatan hipertermi adalah suhu tubuh 39,4 derajat Celcius dan kulit raba hangat. Hipertermi didefinisikan sebagai suatu keadaan suhu tubuh meningkat di atas rentang normal. Menurut DIP, suhu normal 36,5 derajat Celcius minus 37,5 derajat Celcius. Soal nomor 2 P3K Perawat, seorang ibu baru saja melahirkan bayi perempuan 1 menit lalu secara spontan. Hasil pengkajian bayi menangis lemah, warna kulit kemerahan tetapi pada ekstremitas biru dan frekuensi nadi 102 kali menit, pernapasan lemah dan irama napas tidak teratur serta gerakan tonus otot lemah. Apakah interpretasi APGAR skor pada bayi tersebut? A. Normal. B. Sianosis. C. Gagal nafas. D. Asfiksia berat. E. Asfiksia sedang. Jawaban E. Asfiksia sedang. Pembahasan APGAR skor adalah metode penilaian yang digunakan setelah bayi baru lahir sampai 5 menit setelah lahir. Untuk mendapatkan nilai APGAR tersebut, diperlukan perhitungan saat melakukan penilaian. Menangis lemah nilai skor 1. Warna kulit kemerahan ekstremitas biru nilai skor 1. Nadi teraba 102 kali menit nilai skor 2. Pernapasan lemah dan irama napas tidak teratur nilai skor 1. Dan gerakan tonus otot lemah nilai skor pertama, maka nilai APGAR pada bayi 6. Jika skor 6 maka bayi diklasifikasikan asfiksia sedang. Soal nomor 3 P3K Perawat, seorang anak usia 5 tahun masuk rumah sakit dengan kemungkinan diagnosa sindrom nefrotik. Manakah gejala yang sebaiknya diobservasi oleh perawat? A. Mual. B. Muntah. C. Proteinuria. D. Penurunan serum lipid. I. Kehilangan berat badan. Jawaban C. Proteinuria. Pembahasan sindrom nefrotik adalah salah satu gangguan ginjal dengan karakteristik peningkatan proteinuria, hipoalbuminuria, edema, peningkatan serum lipid, anoreksia, dan pucat. Jumlah urin menurun, urin terlihat gelap dan berbuih. Anak dengan kondisi ini mengalami peningkatan berat badan. Soal nomor 4 P3K Perawat, perawat di klinik sedang melakukan tinjauan pada catatan medis seorang anak yang baru saja dikunjungi oleh petugas kesehatan dan terdiagnosis dengan suspek stenosis aorta. Manifestasi klinik spesifik yang diharapkan perawat untuk tertulis terkait dengan kelainan adalah A. Pucat. B. Hiperaktivitas. C. Kesulitan bernapas. D. Gangguan pencernaan. E. Intoleransi terhadap latihan. Jawaban E. Intoleransi terhadap latihan. Pembahasan stenosis adalah penyempitan atau struktur dari katup aort, menyebabkan hambatan aliran darah ke ventrikel kiri, menurunkan cardiac output, hipertrofi ventrikel kiri, dan tahanan vaskular paru. Anak dengan stenosis aorta menunjukkan tanda-tanda intoleransi terhadap latihan, nyeri dada, dan pusing saat berdiri dalam jangka waktu yang lama. Pucat mungkin ada, namun tidak spesifik untuk kelainan ini saja. Kesulitan bernapas mungkin terjadi pada anak, namun tidak spesifik mengindikasikan suatu stenosis aorta. Soal nomor 5 P3K Perawat,
Perawat mengetahui anak berusia 7 tahun tersedak, tetapi saat ini masih sadar dan terjaga. Perawat bergegas untuk melakukan manuver abdominal thrust, di mana seharusnya perawat menempatkan kedua tangannya, pusar dan dada. B. Umbilikus dan paha. C. Perut bawah dan dada. D. Umbilikus dan precesus xiphoideus. E. Paha, groin, dan precesus xiphoideus. Jawaban D. Umbilikus dan precesus xiphoideus. Pembahasan. Untuk melakukan manuver abdominal thrust, penyelamat berdiri di belakang korban dan merangkul korban dengan tangan di bawah ketiak korban. Kedua kepalan tangan diletakkan di atas umbilikus di bawah precesus xiphoideus korban. Precesus xiphoideus dan tulang rusuk dijaga untuk mencegah kerusakan organ internal. Kepalan tangan digenggam dengan tangan yang lain, lalu hentakan dilakukan. Soal nomor 6 P3K perawat. Perawat memantau tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial pada bayi usia 4 bulan. Pada palpasi fontanel, diketahui fontanel anteriornya lembut dan datar. Berdasarkan temuan tersebut, manakah tindakan perawat yang paling tepat? A. Cek tanda-tanda vital. B. Dokumentasikan temuan. C. Tinggikan kepala 90 derajat. D. Tingkatkan asupan cairan per oral. T. Bertahu dokter yang bertanggung jawab. Jawaban D. Dokumentasikan temuan. Pembahasan. Fontanel anterior berbentuk seperti mata dan berada di puncak kepala. Fontanel harus lembut dan datar pada bayi yang normal, dan normalnya akan tertutup pada usia 12-18 bulan. Perawat harus mendokumentasikan temuan karena ini normal. Tidak ada alasan untuk meningkatkan asupan cairan per oral, menghubungi dokter yang bertanggung jawab, atau meninggikan kepala 90 derajat. Tanda-tanda vital harus dilakukan pengecekan secara rutin. Soal nomor 7 P3K perawat. Seorang perawat diinstruksikan untuk merawat anak dengan glomerulonefritis. Perawat melihat riwayat kesehatan anak. Manakah gejala dari glomerulonefritis yang dapat didokumentasikan oleh perawat? A. Hipotensi. B. Penurunan BGU. C. Urin berwarna kuning. D. Urin berwarna merah, kecoklatan. E. Penurunan blood urea nitrogen, BUN. Jawaban D. Urin berwarna merah kecoklatan. Pembahasan. Hematuria merupakan gejala klasik dari glomerulonefritis yang menghasilkan urin berwarna gelap dan merah kecoklatan. Hipertensi ini juga terjadi pada penyakit ini. Peningkatan BGU dan BUN dari tingkat sedang ke tingkat berat berhubungan dengan glomerulonefritis. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K perawat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar ya. Nanti akan lanjut episode selanjutnya.